Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Kali ini dengan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Setia Agustina, NPM 039, kemudian ada Yanuarlis Nadiawati, NPM 072, kemudian ada Ayu Soekarnavisa, NPM 083, dan terakhir ada Sinta Nurfaiza, NPM 092. Kali ini kelompok 4 akan membahas dan menjelaskan terkait protein. Untuk pembahasan atau subbahasannya itu ada pengertian protein, struktur protein, proses pencernaan protein dalam tubuh, fungsi utama protein dalam tubuh. Yang kelima, peranan asam amino esensial dan fungsi, serta metabolisme protein, menghitung kebutuhan protein dalam tubuh. Yang terakhir, sumber protein. Baik, yang pertama itu ada pengertian protein. Nah, protein ini berasal dari bahasa Yunani yaitu proteios yang berarti barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh John J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Protein terbentuk dari polimerasi peptida. Peptida ini merupakan polimerasi dari asam amino yang berbeda. Jadi protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Berikutnya ada struktur asam amino. Nah, kenapa di sini dijelaskan terkait struktur asam amino? Karena struktur asam amino inilah yang akan mendasari dari struktur protein tersebut. Nah, asam amino ini sendiri merupakan unit dasar dari struktur protein ya. Suatu asam amino ini terdiri dari gugus asam amino, gugus karboksil, atom H, dan gugus R tertentu yang semuanya itu terikat pada atom karbon alfa. Atom karbon ini disebut alfa karena bersebelahan dengan gugus karboksil asam. Gugus R ini menyatakan suatu rantai samping. Nah, struktur asam amino ini yaitu pada gambar gugus karboksil ada gugus COOH bersifat asam dan gugus asam amino NH2 yang bersifat basa. Jadi asam amino ini dapat bersifat asam dan basa. Kemudian molekul ini juga bersifat amfoterik, dapat pula bersifat netral atau tidak bermuatan, namun dapat pula bersifat dipolar seperti yang terlihat pada gambar. Bisa diperhatikan gambarnya itu ada asam amino dalam bentuk tak terisolasi dan ada asam amino yang ion dipolar. Kemudian pada gambar di bawah, gugus asam amino ini ditulis sebagai NH3+ dan gugus karboksilnya ditulis sebagai COO karena dalam lingkungan air berada dalam bentuk ion. Adanya kedua ion plus dan minus dalam satu buah asam amino membuatnya bersifat dipolar atau disebut sebagai sweater ion. Berikut adalah contoh dari asam amino yang berikatan dengan rantai sampingnya. Kemudian ada struktur dasar protein. Nah, struktur dasar protein ini ada 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Nah, untuk yang pertama itu ada struktur primer. Struktur primer ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan, dan ikatan-ikatan peptida dari asam amino ini pembentuk dari protein tersebut. Struktur primer ini suatu protein yang semata hanya ia adalah urutan linear asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida yang mencakup lokasi setiap ikatan disulfida. Di sini tidak terjadi yang namanya percabangan rantai. Kemudian ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini merupakan daerah di dalam rantai peptida yang dapat membentuk struktur reguler, berulang, dan lokal yang terjadi akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom ikatan. Peptida ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino yang berdekatan dengan urutan linear.
Darah tersebut yang terkenal dengan struktur sekunder mencakup ada alpha helix dan beta sheet, kemudian ada loop. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier ini merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder dan menjadi bentuk keseluruhan satu molekul protein. Istilah dari struktur tersier ini sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah lipatan. Struktur tersier inilah yang mengontrol fungsi dasar dari protein. Kemudian yang terakhir ada struktur kuartener. Struktur kuartener ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier dan menggambarkan pengaturan subunit protein dalam ruang. Satu protein dengan 2 atau lebih rantai polipeptida yang terikat oleh kekuatan non-kovalen memperlihatkan struktur kovalen. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait proses pencernaan protein dalam tubuh. Nah, protein yang terkandung dalam makanan ini nantinya akan diubah oleh enzim protease dalam bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino, yang seperti yang kita tahu tadi bahwasanya asam amino adalah sebagai unit dasar dari protein. Nah, tidak terhenti sampai itu saja, enzim pepsin sebagai salah satu enzim protease yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil yang disebut sebagai peptida. Nah, yang pertama itu ada untuk degradasi protein menjadi asam amino di saluran pencernaan itu adalah secara keseluruhannya ya, pencernaan protein di dalam tubuh. Yang pertama itu protein akan dicerna di dalam lambung. Pencernaan protein di dalam lambung ini berlangsung dengan dibantu oleh enzim pepsin ya, mencerna protein dan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisen H2 bebas dari asam amino aromatik, phenylglycine, tyrosin, dan triptofan, hidrofobik adenosine, isoleucine, metionin atau dikarboksilat, glutamat, dan asparat. Setelah dari lambung ini, protein akan masuk ke dalam usus halus yang memiliki hormon pencernaan sekretin dan CCK atau kolesistokinin ya. Nah, jadi di lambung ini kan asamnya itu sangat kuat. Asam klorida dari lambung ini bisa menyebabkan makanan ini bersifat asam, dan asam yang ini dapat menyebabkan usus kecil itu bisa terluka ya. Kemudian makanya yang tadi disebutkan bahwasannya di dalam protein yang masuk ke dalam usus kecil ini kan dia memiliki hormon pencernaan sekretin dan CCK. Nah, hormon sekretin dan CCK ini akan mendorong pankreas untuk mensekresikan natrium bikarbonat sehingga bisa menetralkan sifat asam yang ada di lambung tadi. Nah, sekretin ini berperan sebagai sekresi cairan pankreas dan bikarbonat. Kolesistokinin ini berperan untuk merangsang kontraksi kandung empedu dan sekresi enzim pankreas. Jadi dengan adanya sekretin dan CCK atau kolesistokinin yang merupakan hormon pencernaan, begitu dalam ketika protein akan masuk ke usus halus, dia akan menetralkan sifat asamnya sehingga tidak merusak usus halus seperti itu. Berikutnya adalah proses pencernaan yang ada di usus halus ya. Yang ada di usus halus itu ada pemecahan protein dalam usus kecil yang disebut dengan proteolisis. Nah, proteolisis ini dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja enterokinase ini seperti alarm bangun untuk para enzim. Enterokinase ini membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin ini yang tertidur akan membangunkan temannya, yaitu enzim chemotrip. Nah, setelah enzimnya aktif, maka pemecahan protein akan kembali berlangsung oleh enzim chemotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas untuk memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Untuk lebih jelasnya bisa lebih dibaca lagi di makalah. Nah, jadi nanti setelah metabolisme protein
di usus halus ini selesai, maka asam amino ini akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Asam amino ini akan digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi utama protein dalam tubuh. Yang pertama itu sebagai enzim. Semua enzim yang telah diamati sampai saat ini adalah protein, dan aktivitas kataliknya itu bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Kemudian yang kedua itu sebagai protein transport. Protein yang terdapat pada hemoglobin dan mioglobin berfungsi dalam pengikatan oksigen, pengangkutan oksigen, dan fotosintesis. Kemudian yang ketiga itu sebagai protein pengatur. Hormon adalah hasil sekresi kelenjar-kelenjar spesifik yang akan bekerja pada sel-sel di dekatnya dalam satu jaringan tertentu, di samping pada sel di mana dia disintesis. Contohnya itu ada hormon pertumbuhan, insulin, dan patroid hormon. Kemudian itu sebagai protein kontraktil. Banyak protein yang berperan sebagai filamen, kabel, lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi atau kekuatan. Kemudian itu sebagai protein struktural. Ada alfa keratin, di mana alfa keratin itu merupakan protein serat utama yang dibuat oleh sel epidermis. Kemudian alfa keratin ini memberikan perlindungan eksternal bagi vertebrata. Protein ini juga menyusun hampir seluruh berat kering dari rambut, wol, sayap, kuku, cakar, duri, sisik, tanduk, kuku kuda, dan kulit penyu. Kemudian ada fibrinogen dan trombin, merupakan protein yang terlibat dalam proses hemostatis. Hemostatis adalah peristiwa penghentian pendarahan yang terjadi setelah terputusnya keutuhan vaskuler. Selanjutnya mengenai peranan asam amino esensial dalam fungsi dan metabolisme protein. Pertama itu ada asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial ada 9 jenis yang diperlukan manusia untuk proses pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu ada leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, treonin, lisin, dan histidin. Sedangkan asam amino non-esensial ada 11 jenis dan masih dibagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial bersyarat dan asam amino yang benar-benar tidak esensial. Di antaranya itu ada prolin, serin, arginin, tirosin, sistein, glisin, alanin, asam glutamat, glutamin, asam aspartat, dan asparagin. Tubuh tidak mampu membuat 9 macam asam amino, maka asam amino ini harus diperoleh dari makanan atau diperoleh dari pemecahan protein lain. Asam amino jenis ini disebut dengan asam amino esensial atau tidak bergantian. Kekurangan satu asam amino esensial itu akan membatasi sintesis protein. Bahkan jika semua asam amino lain yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, ada metabolisme asam amino. Pertama itu ada sintesis dan pemecahan protein. Sintesis dan pemecahan protein itu terjadi bergantian. Protein secara kontinu dalam tubuh yang pada orang dewasa sehat itu menunjukkan keseimbangan antara sintesis dan pemecahan, dan jumlahnya itu mencapai 3-6 kg atau gram berat badan per hari. Selama masa pertumbuhan, sintesis lebih banyak daripada pemecahan. Sedangkan pada kondisi pembuangan seperti kelaparan, kanker, dan setelah pembedahan atau trauma itu, pemecahannya akan lebih besar daripada sintesis. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan asam amino. Beberapa asam amino digunakan untuk sintesis molekul-molekul lain. Molekul tersebut mengatur fungsi vital dalam tubuh dan merupakan bagian yang cukup besar dalam pertukaran asam amino spesifik setiap hari. Kemudian yang ketiga itu ada oksidasi dan asam amino. Proses ini dapat dianggap terdiri atas 2 tahap. Pertama itu ada penghilangan gugus amino pada awalnya menjadi amonia yang diubah menjadi urea di hati. Kemudian sebagian urea disekresikan melalui ginjal, tetapi sisanya itu direabsorpsi dari peredaran darah ke dalam kolon, kemudian didaur ulang oleh bakteri menjadi karbon dioksida dan amonia.
yang dapat digunakan untuk sintesis senyawa nitrogen. Nah, siklus ini itu disebut penyelamatan urea. Kemudian ada tahap kerangka, karbon, dan asam amino. Di sini itu akhirnya diubah menjadi karbon dioksida dan air dengan melepaskan ATP. Proses ini terjadi khususnya di hati yang mendapatkan sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya dari proses oksidasi. Yang selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan protein dalam tubuh. Ada 3 variabel penting yang harus diketahui. Yang pertama yaitu 1. RDA atau Recommended Daily Allowance. Protein adalah kebutuhan protein per hari yang dianjurkan untuk seorang manusia dengan satuan gram per hari per kilogram berat badan. Yang kedua yaitu kebutuhan protein terbobot, adalah rata-rata kebutuhan protein harian per orang yang telah mempertimbangkan struktur umur, berat badan, dan RDA protein. Satuan yang digunakan yaitu gram per hari per orang. Yang ketiga yaitu kebutuhan protein untuk dikonsumsi, yaitu suatu rata-rata kebutuhan protein harian yang harus dikonsumsi per orang. Dihitung dari kebutuhan protein terbobot yang telah dikoreksi oleh NPU sebesar 60% ditambah margin of safety sebesar 10%. Satuan yang digunakan yaitu gram per hari per orang. Perhitungan data kebutuhan protein ini didasarkan pada formula angka kecukupan protein atau AKP dalam WNPG 2004 sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Kebutuhan protein untuk anak usia 0-1 tahun adalah yang tertinggi yaitu 1,53 gram per hari per kilogram berat badan. Sedangkan pada umur 10-12 tahun, protein laki-laki yaitu 0,81 gram per hari per kilogram berat badan. Sementara untuk perempuan hanya 0,76 gram per hari per kilogram berat badan. Jika perempuan itu dalam keadaan hamil atau sedang menyusui, perlu tambahan protein masing-masing seberat 7 dan 13 gram per hari. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah ya. Baik, yang terakhir yaitu mengenai sumber protein, di mana dalam klasifikasi protein berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber protein hewani dan juga sumber protein nabati. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam hati seperti hati, pankreas, ginjal, paru-paru, jantung, susu, telur, dan lain-lain. Susu dan telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang berkualitas tinggi. Selain itu, terdapat sumber protein hewani yang baik seperti ikan, kerang-kerangan, jenis udang. Sumber protein tersebut dapat dikatakan baik karena mengandung sedikit lemak, akan tetapi kerang mengandung kolesterol, sehingga tidak baik untuk dipergunakan dalam diet rendah kolesterol. Sumber protein nabati merupakan sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, di mana dapat berupa kacang-kacangan, biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang koro, kelapa, dan lain-lain. Kemudian mengenai asam amino yang terkandung dalam protein ini tidak selengkap pada protein hewani. Namun penambahan bahan lain yaitu dengan mencampurkan 2 atau lebih sumber protein yang berbeda jenis asam amino, pembatasannya akan saling melengkapi kandungan proteinnya. Apabila 2 jenis protein yang memiliki jenis asam amino esensial pembatas yang berbeda dikonsumsi bersama-sama, maka kekurangan asam amino dari satu protein dengan protein lain akan saling melengkapi. Untuk angka kecukupan protein yang dianjurkan dalam taraf suapan terjamin menurut kelompok umur, di mana angka kecukupan protein untuk penduduk Indonesia berdasarkan berat badan patokan umur, mutu protein, dan daya cerna protein dapat berubah seperti di tabel berikut ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya, kami minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.